Jadi, di video ini saya lagi menggambar Kamen Rider Nigo. Karena udah gambar yang Ichigo, terus ya otomatis kita harus gambar yang Nigonya gitu ya. Karena kebetulan ini sebuah project di mana saya pengen gambar Kamen Rider dan musuh yang dihadapi di episode pertama gitu. Tapi sayangnya proyek ini udah bukan nggak dilanjutin sih, emang belum dilanjutin aja karena belum ada waktunya lagi gitu ya. Ya toy sih pakai ngeblokir-blokir segala. Itulah dilema kita menggambar fan art gitu ya. Jadi kalau dulu itu kayak masih bisa lah kita manfaatin fan art buat dapat income, tapi sekarang setelah kita semakin paham gitu ya tentang hak cipta dan intellectual property, itu jadi kayak lebih berdosa aja gitu kalau kita jualan fan art, walaupun ya itu hal apa ya yang sangat sangat rumit gitu. Sebenarnya simple aja sih, kalau mau simpelnya ya jualan fan art itu berdosa gitu ya, bersalah gitu. Tapi ya hidup mah udah biasa kali ya berdosa gitu. Ntar tinggal tobatnya aja lagi. Oke, jadi kita lanjutin ngomongin soal Kamen Rider Nigo-nya gitu ya. Kemarin udah gambar Ichigo, terus gambar Kumotoko atau Man Spider atau Spider-Man gitu ya. Musuhnya di sini kita gambar Nigo, dan musuh pertamanya itu apa ya, lupa namanya gitu, kaktus-kaktusan. Nanti habis video ini bakal di-upload video si monster kaktus itu gitu. Jadi ngomong-ngomong soal Kamen Rider Nigo ini dan project First Encounter gitu ya, saya pengen gambar Kamen Rider dan musuh apa ya, musuh yang muncul di episode pertamanya gitu. Tapi ternyata agak gimana ya, ya begitulah, banyak kewajiban lain yang harus dikerjakan sebelum bisa melanjutkan project-project fan art begini. Karena emang udah zamannya juga udah berubah gitu ya. Ini semacam maju mundur ya pembicaraannya, kita kembali ke masalah jualan fan art lagi gitu. Padahal mau bahas teknis gambarnya gitu. Jadi kita udah sampai di bagian line art. Jadi tadi di awal kita udah pakai Ichigo yang dibuat sebelumnya gitu buat referensi supaya proporsi dan anatominya mirip-mirip gitu kan. Mau dibikinnya kayak apa ya? Kayak senada gitu ya, biar bagus dipajang bareng-bareng. Dan di sini kita udah sampai ngegaris tangannya gitu. Jadi ya sebenarnya simpel aja gitu, pengen bikin First Encounter ini Kamen Rider dengan signature pose-nya atau pose-pose yang sering diapain ya? Ya digayain sama Kamen Rider-nya gitu ya. Dan ini Nigo dengan pose andalannya. Dan saya bikinnya agak-agak SIC gitu ya, karena kecintaan saya terhadap lini SIC, walaupun akhirnya lininya jadi nggak jelas juga gitu, mau kemana, bakal dilanjut atau enggak, udah mati apa belum gitu. Tapi kalau ngelihat project-project SHF Black Sun itu ya kayak SHF-nya udah kayak SIC gitu. Dan akhir-akhir ini SHF pun ukurannya udah dibuat sedikit lebih besar gitu, dan udah lebih tinggi daripada SHF yang dulu. Dan kalau saya lihat-lihat gitu udah hampir seleher atau sedadanya SIC gitu. Jadi mungkin nanti bakal dibikin gitu ya SIC seukuran SHF, mungkin nggak tahu deh. Mudah-mudahan sih tetap seukuran yang dulu gitu, karena ukuran SIC yang dulu tuh pas banget gitu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Detail-detailnya juga kelihatan dengan mantap gitu. Ya begitulah, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam perusahaan yang mengurus SIC itu. Kita hanya bisa menunggu gitu ya. Dan kalau nggak salah gitu kemarin skulptornya SIC siapa? Ryu Oyama itu kerjasama sama Trizero bikin Ultraman Belial. Itu SIC banget sih, nggak bisa dipungkiri. Ya mudah-mudahan aja Trizero yang ngelanjutin SIC gitu ya, dibikin
ukurannya 1/6 gitu, jadi gede banget, puas banget gitu, tapi dompet kita tidak akan puas gitu. Oke, kita udah sampai di tahap mewarnain. Jadi di sini saya mencoba mewarnai secara simpel aja gitu, nggak ribet-ribet amat, tapi ujung-ujungnya juga jadi ribet juga sih. Gimana ya, belakangan ini sering kehilangan arah gitu, antara ngewarnain detail sama ngewarnain simpel. Giliran ngewarnain yang detail, nanti jadinya terlalu terlalu apa ya, terlalu rame dan jadinya malah kurang enak dilihat gitu, karena detailnya di sana sini dan jadi kacau. Tapi giliran diwarnain simpel itu rasanya ada kayak, "Lah, masa gini doang sih?" Tapi kalau dilanjutin lagi jadi hancur, kalau dibiarin gini terlalu simpel gitu. Jadi memang saya harus mengeksplor lagi kira-kira di mana, eee, titik yang pas gitu di antara simpel dan detail gitu. Oke, jadi ini udah hampir selesai dan apalagi yang mau dibahas ya? Kayaknya udah bingung juga mau ngomong apa gitu. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan diri mampir di sini, menyimak dan menonton sampai sini. Dan seperti biasa kalau ada yang mau disampaikan, mau nanya silahkan tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.